Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nala Izzati Fatania. Di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang layers. Model OSI atau Open System Interchange diciptakan oleh International Organization for Standardization yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Dahulu komunikasi data yang melibatkan komputer-komputer dari vendor yang berbeda-beda, masing-masing vendor menggunakan protokol dan format data yang berbeda-beda, sehingga ISO membuat suatu arsitektur kemudian yang dikenal sebagai model OSI yang mendefinisikan standar untuk menghubungkan komputer-komputer dari vendor yang berbeda. Secara umum, fungsi dan penjelasan masing-masing layer adalah sebagai berikut. Yang pertama, physical layer untuk mengidentifikasikan media transmisi jaringan, mensinkronkan bit, arsitektur jaringan seperti Ethernet, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mengidentifikasikan bagaimana network interface card dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Kedua, ada data link layer untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras, seperti halnya media access control, address, dan menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, write, repeat, dan switch layer beroperasi. Lanjut, yang ketiga ada network layer untuk mendefinisikan alamat-alamat IP dan menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen New York lokal, network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. Contoh, protokol yang digunakan seperti IP terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Yang keempat, ada transport layer untuk memecahkan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Sensation layer untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dimulai, dipelihara, atau diakhiri. Beberapa protokol pada layer ini, NetBIOS, suatu sensation interface atau protokol dikembangkan oleh IBM yang menyediakan layanan layer presentation dan layer application. NetBEU, suatu perkembangan dari NetBIOS yang digunakan pada produk Microsoft Networking sebagai Windows NT dan LAN Manager. Yang keenam, ada presentation layer untuk translasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam level ini adalah perangkat lunak, radiator seperti layanan workstation, dan juga network shell, network companion atau remote desktop protocol. Yang ketujuh, ada application layer sebagai antara muka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Meskipun dalam praktiknya kita tidak berhubungan langsung dengan model OSI dan hanya berhubungan dengan protokol, namun model ini selalu digunakan network engineer dalam melakukan analisis dan troubleshoot jaringan komputer sehingga kita perlu memahami cara kerja model OSI. Fungsi OSI secara singkat, kalau fungsi physical layer menentukan ketegangan, kecepatan, besaran fisik, dan mengalirkan bit-bit antara device.
Kalau data link layer menyediakan akses ke media menggunakan MAC address dan melakukan error detection. Kalau network menyediakan logical addressing dan menentukan rute menuju tujuan. Kalau transport menyediakan reliable atau unreliable delivery dan mengecek error connection sebelum transmisi data. Session memisahkan data dari berbagai application. Presentation menyajikan data dan menangani proses seperti enskripsi data. Application layer menyediakan user interface. Cara kerja model OSI yang pertama menginformasikan bahwa pada layer application informasi kemudian melewati layer presentation dan layer session. Pada tahap ini biasanya belum dilakukan transformasi data informasi yang melalui ketiga layer di sini disebut PDU atau Protocol Data Unit atau data saja. Setelah sampai di layer transport, data akan mengalami transformasi ke bentuk lainnya yang dibentuk segmen. Yang ketiga, segmen mengalir ke layer network dan kemudian diubah menjadi paket. Yang keempat, paket mengalir ke layer data link dan kemudian diubah menjadi frame. Yang kelima, terakhir, frame mengalir ke layer fisikal dan kemudian dirubah menjadi bits atau bit-bit. Yang keenam, yang terakhir, pada layer ini bit-bit diubah menjadi besaran fisik seperti arus listrik, gelombang elektronik, maksudnya gelombang elektromagnetik dan sebagainya. Proses pengubahan bentuk ini dari satu layer ke layer berikutnya dilakukan menambah header khusus yang disebut enkapsulasi. Proses enkapsulasi terjadi berulang-ulang hingga data diubah menjadi bit-bit, kemudian bit-bit ini dikirim ke host target melalui jaringan media. Setelah informasi sampai di host target, maka posisi kebaliknya, yaitu melepas header satu persatu dari layer terbawah hingga layer paling atas. Akan dilakukan proses melepas header ini disebut de-enkapsulasi. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan tentang materi OSI. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.